Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di Daily Vlog Lia Adelia. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, Alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Oke, kali ini temenin aku buat beres-beres rumah. Beres-beres rumahnya aku awali dari kamar aku dulu ya. Kamar yang sederhana, simple, gak banyak hiasan-hiasan kayak orang-orang. Tapi kamar ini lumayan cukup nyaman buat aku tidur, buat aku rebahan juga, buat aku leha-leha kalau nggak ada kerjaan. Oke, dan dilanjut di sini aku mau bukain jendela-jendela rumah aku biar udara segar di luar rumah itu bisa masuk ke dalam. Aku mulai bukain jendelanya dari kamar studionya Pak Suami, tempat kerja Pak Suami. Ya, studio ala-ala lah. Studio minim budget jadi kayak gitu. Oke, dan dilanjut lagi aku bukain jendela rumah dan di sini juga aku mau langsung matiin semua lampu-lampu yang menyala di rumah aku. Berhubung hari ini tuh cerah banget, jadi cuaca di luar rumah itu udah terang benderang. Oke, setelah aku bukain jendela, di sini juga aku harus bukain pintu rumah aku. Supaya apa? Supaya udara yang ada di luar rumah ketika pagi hari itu kan seger dan langsung aja masuk ke setiap ruangan rumah aku. Pokoknya seger banget, kalian bisa lihat sendiri ini cuaca cerah banget dan aku tuh kayak gimana ya, Masya Allah, ya Allah, nikmat Allah tuh ya emang gak bisa diutarakan dengan kata-kata. Pokoknya seger banget. Aku tuh seneng ya kalau misalkan pagi-pagi keluar rumah dan langsung aja menghirup udara yang begitu seger di pagi hari. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Pokoknya aku tuh seneng banget, alhamdulillah banget bisa menghirup udara segar dengan gratis, menghirup oksigen dengan gratis. Pokoknya kita tuh harus banyak-banyak bersyukur. Kita tuh selalu diberikan nikmat sehat, nikmat menghirup udara segar juga yang pastinya. Dan Masya Allah, pokoknya aku tuh nggak bisa ngucapin atau ngutarain dengan kata-kata deh pokoknya. Oke, lanjut. Setelah aku sejenak menghirup udara segar di luar rumah, sambil aku tuh ngumpulin semua mood aku buat beres-beres rumah, karena pekerjaan rumah aku hari ini banyak banget. Pokoknya dari mulai cucian piring, cucian baju udah menumpuk. Soalnya aku tuh kan beres-beres rumahnya nggak tiap hari gitu ya, kayak ngepel, terus cuci baju di 2 hari sekali gitu. Karena kalau tiap hari kata Pak Suami gak boleh, takut nantinya aku bakalan kecapean gitu. Tapi sebelum itu aku di sini mau siapin dulu sarapan buat Teteh Naila yang mau berangkat ke sekolah. Kalau teman-teman sendiri gimana nih beres-beres rumahnya di 2 hari sekali atau tiap hari atau kadang seminggu sekali? Kalau aku 2 hari sekali, itu pun disuruh sama Pak Suami, takutnya aku bakalan kecapean. Dan kalau udah kecapean gitu kan suka jadi sakit ya. Terus kalau misalkan aku sakit, nanti rumah anak-anak Pak Suami siapa yang rawat, siapa yang ngurusin, siapa yang beres-beres rumah lah, pokoknya bakalan jadi berabe katanya gitu. Jadi kalau aku beres-beres rumah selalu di 2 hari sekali. Tapi kayak nyuci baju, terus ngepel rumah itu di 2 hari sekali. Kalau misalkan sapu rumah, cuci piring aku kerjakan setiap hari. Karena kalau misalkan di 2 hari sekali kayak cuci piring tuh kan bakalan jadi numpuk ya. Nanti kalau misalkan aku mau makan gak ada piring kayak gimana gitu kan. Terus sapu rumah juga kan gak nyaman juga kalau misalkan sehari gak disapuin. Itu mah pastilah aku kerjakan di tiap hari lah ya, kayak cuci piring sama sapu rumah. Seperti cucian piring bekas malam juga aku kerjakan hari ini, karena malam itu kayak aku tuh moodnya udah habis, moodnya aku tuh udah capek banget, pengen cepet tidur. Jadi aku kerjakan langsung aja di pagi harinya. By the way, buat cucian piringnya nggak terlalu banyak juga ya teman-teman, karena aku tuh suka nyicil cucian piring. Karena aku tuh orangnya nggak betah kalau misalkan ada cucian piring 1 atau 2 aja di wastafel, kayak ada yang mengganggu pemandangan aku aja. Kata orang sih bilangnya aku tuh psikopat ya, apa tuh ya namanya. Pokoknya kalau misalkan tiap masak tuh aku tuh harus si wastafelnya itu bersih dulu dari cucian piring, ataupun sebaliknya kalau misalkan udah beres
masak-masak, aku tuh selalu pengen si dapur akunya itu bersih lagi, terus si barang-barangnya juga ditata di tempatnya masing-masing, rapi lagi. Pokoknya aku tuh pengen si barang-barangnya bersih lagi, ditata di tempatnya masing-masing. Kalau nggak kayak gitu, kalau misalkan si dapurnya masih berantakan, masih dalam keadaan berantakan, terus aku ngerjain yang lain lagi gitu ya, aku tuh kayak ada beban, kayak ada pikiran yang mengganjal, kayak ada sesuatu yang belum aku selesaikan kayak gitu. Kadang aku tuh berpikir kayaknya aku tuh berlebihan deh. Kayaknya aku tuh ada yang aneh di diri aku, karena kalau misalkan nggak kayak gitu, aku tuh aduh bener-bener kayak ada yang mengganjal, kayak gini loh. Dapur aku tuh kayak sini kamu belum menyelesaikan semua pekerjaanmu di sini, kayak gitu. Menurut kalian gimana? Aku tuh salah nggak sih kayak gini? Kalau misalkan lihat di dapur aku tuh masih berantakan, aku nggak mau masak. Terus kalau misalkan dapur aku belum rapi, aku tuh belum mau menginjakan kaki aku ke rumah atau ke kamar atau ke yang lainnya. Tetap mau stay di dapur aja. Kalau misalkan aku belum menyelesaikan pekerjaan aku di dapur. Entahlah, aku juga bingung sama diri aku sendiri. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalian bisa komen dan kalian bisa kasih saran, masukan buat aku supaya aku tuh nggak kayak gitu, jadi kayak lebay banget, kayak berlebihan juga kan. Ya Allah. Kalau kalian gimana nih, hari ini udah beres-beres rumah belum? Kalau belum, yuk aku temenin beres-beres rumahnya, supaya beres-beres rumahnya agak asik, gak berasa juga ditemenin sama video aku. Kalian jangan bosan-bosan ya nontonin video aku yang beres-beres rumah yang kayak gini aja ya, seputar pekerjaan rumah, seputar rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Siapa tahu aja kalau kalian udah nontonin video aku, kalian lebih semangat beberesnya. Siapa tahu juga jadi mood booster kalian juga ya, yang lagi males buat beres-beres rumah, yang lagi mager juga. Kalau udah nontonin video aku, kalian jadi mau beres-beres rumah. Jadi alhamdulillah deh, video aku bermanfaat buat kalian. Ya, walaupun dapur atau video aku itu masih sederhana, masih ala kadarnya juga ya, berhubung aku masih belajar, masih tahap belajar dan belajar, aku juga masih orang baru di dunia perkontenan. Jadi kalian harap dimaklum aja atas segala kekurangan aku ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman semua absen dulu yuk di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku. Tulis di kolom komentar biar kita saling kenal dan saling akrab juga. Oke, lanjut. Di sini aku mau bersihin si wastafelnya pakai sabun cuci piring supaya si wastafelnya ini nggak karatan juga. By the way, buat si lamak-lamak apa tuh ya ini namanya, pokoknya buat lap cuci piring ataupun buat lap-lap kayak rak piring, aku pisahin, aku bedain supaya si kuman-kuman yang nempel di sisa makanan itu nggak ngikut ke lap buat lapin rak piring. Aduh, aku tuh kayak susah banget susah banget buat ngomongnya gimana gitu ya, karena aku tuh kadang suka bingung kalau misalkan bikin video bersih-bersih kayak gini, kayak bingung mau ngomong apa, terus cara penyampaiannya juga gimana. Kalau misalkan bikin video masak-masak, nah itu baru aku tuh kayak gampang gitu buat ngomongnya, buat ngejelasinnya. Soalnya kan ada step by step masak, cara masak kita gitu kan. Beda lagi sama video beres-beres kayak gini tuh agak bingung, agak susah juga ngomong apa ya. Terus aku tuh kayak kebingungan juga. Lanjut, setelah ini aku mau ngomong apa lagi ya. Kadang aku juga kebingungan dan kehabisan kata-kata kayak gitulah. Tapi walaupun aku bingung mau ngomong apa di video ini, kalian mudah-mudahan aja nggak bingung dan nggak bosen lihat video aku ataupun dengar suara aku ya, yang kadang yang masih belum lancar dubbingnya, mohon maaf aja. Dan mudah-mudahan setiap video aku kalian suka, video aku bermanfaat juga dan menghibur, menginspirasi buat kalian yang lagi males beres-beres. Wah, setelah lihat video aku kalian jadi semangat beres-beresnya. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalkan dubbing kali ini agak berisik, karena aku lagi dubbing dan anak aku si bocil lagi main di pinggir aku, jadi lumayan agak berisik. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, ya mumpung dia lagi
Anteng main, jadi di sini aku sekalian aja dubbing video aku gitu kan. Ya namanya juga emak-emak ya, harus pandai-pandai ngambil waktu, curi-curi waktu kalau anak lagi anteng kayak gini seperti sekarang. Mumpung si bocil anteng, jadi aku sempetin buat dubbing. Aduh, aku tuh kayak lama nggak dubbing, jadi agak repot juga ya. Gara-gara kemarin setelah Lebaran aku tuh kayak keenakan libur. Libur nggak bikin konten karena aku tuh pengen nikmatin libur keluarga bareng keluarga aku gitu kan. Aku tuh nggak ngambil video, makanya aku nggak upload video ya teman-teman. Jadi aduh, mohon maaf kalau misalkan buat kalian yang selalu nontonin video aku telat upload, jadi mohon maaf aja ya. Tapi insya Allah dari sekarang aku bakalan rutin lagi upload videonya. Oke, lanjut lagi bersih-bersihnya. Di sini aku lanjut lap-lap, empel-empel halaman depan rumah ya. Setelah tadi aku udah buang sampah juga, sapu rumah juga. Nah, sekarang aku lanjut lagi buat lapin kacanya. Berhubung aku lapin kacanya pas pertama pindahan rumah ke sini, aku lapin, dan sekarang baru aku lapin lagi ya kurang lebih 3 mingguan. Jadi agak berdebu juga ya teman-teman. Kadang ada juga yang bilang aku tuh rajin bersih-bersih cuman hanya konten aja, cuman karena konten aja. Tapi enggak kok, aku tuh emang sering bersihin si kaca ini tiap 2 hari sekali. Tapi ini tuh agak lama karena aku tuh kalau misalkan libur kayak lebaran tuh gimana ya, anak-anak tuh kan pada libur, terus suami libur, jadi aku tuh kayak pengen banget sama gitu ya, libur dari bersih-bersih, libur dari pekerjaan rumah. Alhasil aku diamin aja sih kacanya, nggak aku lapin gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan aku tuh emang ngelapin kacanya di 2 hari sekali sih, kayak sama sih kayak bersih-bersih rumah, terus kayak cuci baju, lap atau empel rumah 2 hari sekali sih. Kacanya pun sama, enggak cuman dikontenin aja sih. Oke, lanjut. Di sini ada Pak suami yang lagi benerin selang mesin cucinya aku. Jadi tadi tuh setelah aku bersih-bersih kaca rumah aku lanjut nyuci dan ternyata ada kebocoran di selangnya mesin cuci aku. Nah, di sini Pak suami lanjut aja kan benerin si selangnya, takut ada air yang masuk ke mesinnya gitu, takut koslet gitu. Jadi gercep Pak suami benerin gitu kan. Nah, daripada aku tuh nganggur, daripada aku scroll HP kan gitu, jadi aku di sini lanjut aja masak biar semua pekerjaan aku beres di waktu yang samaan gitu kan. Nah, buat masakannya ini, aduh masak simple sih, nggak yang mewah juga ya, menu sederhana, menu rumahan juga. Di sini ada tumis, ceritanya aku di sini mau tumis toge pakai tahu, terus ada jengkol juga kesukaan aku. Aduh, kalau misalkan udah makan jengkol ini tuh udah deh boros nasi pokoknya. Ada yang samaan kayak aku gak di sini, pencinta jengkol atau pecinta bau-bauan. Makan bau-bauan tuh enak loh, bikin nafsu makan buat aku yang demen banget sama bau-bauan kayak jengkol, pete, terus apalagi ya, pokoknya segala macem lalapan sih kalau aku mah suka banget. Nah, buat si jengkolnya mau aku goreng aja. Nah, buat potongannya paling aku kayak gini ya teman-teman, biar potongannya itu gampang, simple, dan cepet juga. Jadi kayak gini aja udah, terus aku goreng deh. Udah gitu aja. Kalau jengkol mah udah enak banget. Cuman digoreng aja udah deh. Pokoknya Masya Allah bakalan nikmat makan hari ini. Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau cuci dulu semua bumbu, semua sayurannya, terus kayak bawang putih juga aku cuci. Kadang ada yang bilang kalau mau masak itu buat si bawang putih, bawang merahnya, atau cabai-cabean gak usah dicuci dulu. Tapi itu semua nggak berlaku di aku, karena aku tuh kayak nggak afdol aja mau masak si bawang,
si cabe ataupun tomat nggak yang dicuci dulu tuh kayak nggak afdol aja, nggak enak aja, kayak kotor. Terus emang iya kan suka ada sisa kotoran kayak tanah gitu kan, dikit-dikit ya, walaupun dikit-dikit tapi kan itu namanya juga itu kotoran tanah gitu kan, nggak bersih. Jadi di sini aku selalu kalau tiap masak buat si bawang, sayur semuanya aku cuci bersih dulu. Kalau kalian sendiri gimana nih? Kalau misalkan mau masak kayak bawang putih, bawang merahnya suka dicuci dulu atau misalkan dikupas terus langsung aja diirisin kayak gimana nih? Menurut kalian bagusan dicuci dulu atau sebaliknya? Komen di kolom komentar ya, supaya aku tuh kayak ada pencerahan juga buat aku sebenarnya yang bagusnya itu kayak gimana gitu. Oke, aku goreng terlebih dahulu buat tahunya. Nanti aku lanjut tumis sama toge. Di sini aku skip aja buat goreng tahunya. Kalian bisa lihat sendiri buat tahunya jangan terlalu garing juga ya. Aku goreng si tahunya sampai berubah warna aja, sampai kayak ada kulitnya gitu, kayak berkulit. Kalau udah di sini aku angkat dan tiriskan dulu si tahunya. Nah, kalau buat bumbunya sendiri aku cuman pakai bawang putih, bawang merah, bawang daun dan cabai keriting. Cabai keritingnya nggak banyak-banyak, sedikit aja supaya si bocil pun bisa makan dan aku pun gak masak 2 kali. Dan ini tuh aman, gak kepedesan walaupun aku pakai cabai keriting. Pakainya cuman 2 buah cabai keriting aja ya teman-teman, jangan kebanyakan kalau kalian pengen masakan kita bisa dimakan sama bocil. Nah, di sini udah aku tumis nih si bawang putih, bawang merah, dilanjut sama daun bawangnya. Dan terakhir aku masukin juga cabai keriting dan dilanjut kalau misalkan si bumbunya ini udah wangi, udah setengah layu nih buat bawangnya, baru aku masukin si togenya. Aku oseng-oseng sebentar sampai si togenya ini layu juga. Lanjut aku masukin si tahunya. Jangan lupa aku tambahin sedikit air supaya masakan aku nggak gosong ya, walaupun nggak pakai air juga nggak apa-apa ya, karena toge itu kan mengandung air. Tapi di sini aku masukin sedikit air aja biar ada nyemek-nyemeknya juga. Kalau buat bumbu seasoningnya di sini aku cuman pakai garam, kaldu ayam, gula pasir dan sedikit merica bubuk. Oseng-oseng sebentar sampai bumbunya ini meresap. Lanjut aku angkat dan tiriskan. Nah, ini tadi aku sambil masak si toge, tumis toge, aku juga sambil nyambi goreng jengkol. Nah, kalau goreng jengkol nih jangan terlalu kering ya teman-teman, nanti nggak bakalan enak. Digorengnya pakai api sedang aja, cenderung kecil, karena kalau misalkan pakai api besar nanti bakalan di luar garing, kering, tapi di dalamnya itu masih mentah. Tapi kalau kalian goreng jengkolnya itu pakai api sedang, cenderung kecil, si jengkolnya itu mateng ke dalam-dalam, pokoknya bakalan jadi pulen, pungkil, lembut di dalam dan di luar pun garing, tapi nggak yang terlalu kering juga gitu ya. Terus aku tambahin juga kaldu bubuk biar si jengkolnya itu lebih endul surendul. Oke, dilanjut di sini aku goreng ikan tongkol sampai mateng, dan tadi juga aku bikin sambal bawang pakai terasi. Pokoknya menu ini endul banget. Dan udah selesai aja. Di sini aku mau skip dulu buat makanan aku hari ini karena aku mau lanjut nyuci. Berhubung kata Pak suami ini si lemnya udah kering, si selang yang bolongnya ini udah ditambalin sama lem dan juga perekat kayak gitu lah, aku juga nggak ngerti. Pokoknya Pak suami itu suruh aku cobain si mesin cucinya gimana, udah bener atau enggak. Jadi di sini aku lanjut nyuci aja ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau bilas dulu baju kotor aku pakai air bersih. Jadi ini kebiasaan aku kalau misalkan mau nyuci, sebelum aku masukin cucian aku ke mesin cuci, aku selalu bilas dulu semua baju yang kotornya. Aku bilas sampai bersih. Aku juga sambil pisahin baju aku, baju Pak suami dan baju anak-anak. Kenapa? Karena gini loh, kalau misalkan baju Pak suami itu kan kayak keringet cowok itu kan kayak tebel gitu ya, kayak nggak gampang hilangnya. Jadi di sini aku selalu kalau misalkan cuci baju dipisahin antara baju Pak suami, baju bocil sama Teteh Naila. Terus aku kayak jadi satu gitu. Emang udah kebiasaan aku kayak gitu. Jadi
gimana ya, kalau nggak dipisahin tuh kayak nggak enak aja. Nah, kalau udah dibilas, lanjut aku masukin ke mesin cuci. Lanjut deh aku cuci bersih. Seribet itu ya teman-teman. Kalau kata kakak aku sih, ribet banget nyuci aja. Cuma nyuci doang seribet itu, ya Allah, hidup aku tuh emang kayak gitu. Kalau ada yang ribet, kenapa pilih yang mudah? Bercanda ya teman-teman. Oke, sesekali kita dubbingnya sambil bercanda supaya kalian gak boring nontonin video akunya, denger suara akunya juga gak bosan-bosan. Karena aku bakalan nemenin kalian selama kurang lebih 24 menit ke depan. Oke, jadi di menit ke-20 teman-teman lagi pada ngapain nih saat nontonin video aku? Sambil ngapain aja? Boleh komen di kolom komentar ya. Udah pada makan belum? Udah pada masak kah? Kalau belum, sini aku temenin biar masaknya lebih happy, lebih semangat juga. Oke, ini cucian pertama aku. Baju aku udah selesai aku cuci dan tinggal aku keringin. Dan di mesin cuci sebelah lagi aku puter bajunya Pak Suami. Dan nanti dilanjut cuci baju si Bocil sama Teteh Naila. Hari ini aku nyuci banyak banget karena kayak baju seragam Teteh Naila juga sekalian aku cuci hari ini. Jadi video ini aku buat di tanggal merah, tanggal 1 kemarin, dimana anak-anak lagi pada libur sekolah. Jadi aku sekalian cuci aja kayak baju seragam sekolahnya, seragam baju sekolah agamanya juga, biar sekalian aja gitu ya, biar capeknya sekalian aja. Oke, bajunya ini udah aku keringin, jadi tinggal aku jemur aja. Buat jemur bajunya, aku jemur di teras depan aja ya teman-teman, karena di sini tuh emang panas banget. Jadi kalau di rumah ini tuh aku tuh nggak pernah jemur pakaian di luar rumah, karena emang di teras depan aja udah panas kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri, si panasnya ini udah panas banget. Sekitar jam 12 tuh ini tuh si teras depan tuh udahlah panas banget. Jadi nggak usah dijemur di luar rumah, di sini juga udah kering. Ya walaupun keringnya itu nggak yang langsung kering juga, dicuci, dijemur langsung kering gitu kan. Enggak, paling keringnya itu keesokan harinya. Kalau aku nyuci di sore hari, jadi keringnya itu selalu keesokan harinya. Sekitaran jam 1 atau jam 2 siangan. Siang hari lah gitu keringnya. Emang panasnya tuh kan tiap di jam 11 sampai jam 3 sorean. Kalau misalkan sekitar jam 9 pagi ataupun jam 8 pagi ini tuh enggak yang panas, karena emang terhalang juga kan si mataharinya belum ada di tengah-tengah gitu. Maka dari itu kalau aku nyuci aku selalu di jam 10 pagi dan selesai di jam 12 siang, dimana mataharinya itu udah bener-bener panas banget di teras depan gitu ya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya semua pekerjaan rumah aku udah selesai aku kerjakan. Jadi di sini tinggal aku istirahat aja sambil aku makan. Ya Allah, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Aku tuh udah lapar banget dari tadi sebenarnya. Terus aku tahan karena aku tuh pengen pekerjaan rumah aku beres dulu baru aku makan gitu ya. Dan kalian bisa lihat sendiri aku tuh bener-bener lapar. Kalian bisa rasain juga kan gimana capeknya kita kalau kita udah beres-beres rumah terus kita tuh lanjut makan. Masya Allah, ini enaknya luar biasa. Apalagi kalau kita udah kelamaan di air. Kalau kata orang Sunda mah, lama nyoo cai, perut kita itu selalu terasa kayak lapar, kayak menggigil gitu, gemeteran karena emang lapar kan lama di air. Jadi pas aku makan tuh ini enak banget, ya Allah, nikmat banget. Walaupun makannya sederhana cuma dengan ikan asin, terus sambal, dikasih lalap juga dan tumis-tumisan kayak gitu, ini tuh udah nikmat banget buat aku. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kedustakan. Pokoknya jangan lupa selalu bersyukur. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Karena video aku ini udah panjang banget, jadi aku akhiri dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan video aku menghibur, menginspirasi, dan bermanfaat juga. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.